Kenapa? Katanya kalau laki-laki harus berdiri. Baik, jadi akhir daripada kegiatan survei FGD ini adalah keluarannya, outputnya adalah penetapan alur oleh Menteri Perhubungan terkait dengan penetapan alur masuk pelabuhan Nunukan. Jadi perlu saya sampaikan kenapa sih alur itu harus ditetapkan. Jadi intinya selain yang diamanahkan oleh PP nomor 5 tahun 2010 tentang kenavigasian, yang undang-undang di atasnya nomor 17 tahun 2018 tentang pelayaran, bahwa alur pelayaran harus kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan alur pelayaran di laut. Sehingga dari amanah yang ditetapkan oleh peraturan tersebut, maka diperlukan tadi dibuat keputusan menteri terkait dengan alur masuk pelabuhan. Jadi perlu saya sampaikan kenapa sih alur itu harus ditetapkan. Jadi pertama untuk keselamatan dan keamanan bernavigasi khususnya, atau keselamatan dan keamanan pelayaran. Yang kedua adalah ketertiban dan kelancaran lalu lintas di alur tersebut. Yang ketiga terkait dengan menjaga kelestarian lingkungan maritim. Maka perlu dilakukan penetapan alur. Terus berdasarkan sebelum ditetapkan, untuk ditetapkannya keputusan menteri harus dilakukan focus group discussion yang terkait dengan hasil survei. Dan ini untuk selain untuk memenuhi tahapan atau mekanisme sebelum ditetapkannya alur tersebut, juga untuk memastikan bahwa data substansi yang akan dituangkan dalam keputusan menteri tersebut sudah sesuai aturan atau standar-standar yang terkait yang berhubungan dengan penetapan alur itu sendiri, atau kesesuaian harmonisasi dengan aturan-aturan seperti RWZ P3K, DLKR-DKP-nya, bahkan dokumen perencanaan kalau belum ditetapkan itu terkait dengan RIPN, RIP, ya, DLKR-DKP. Dan tentunya harmonisasi tadi sudah disampaikan, di situ ada kepentingan konservasi budidaya dari KKP, ada penggelaran kabel dan pipa, semuanya harus diharmonisasi, dilihat berdasarkan hasil survei yang dilakukan teman-teman oleh Distrik Navigasi. Sehingga harapannya ketika penetapan keputusan menteri ini ditetapkan, data-data atau substansi yang ada di dalamnya itu sudah benar, dan melalui FGD ini perlu artinya didiskusikan jika ada hal-hal yang belum sesuai, kesesuaian dengan aturan, harmonisasi dengan aturan yang terkait. Ini bisa disampaikan di sini sebagai saran, masukan, bahkan koreksi. Sehingga FGD ini mutlak harus dilakukan. Juga inti daripada FGD ini adalah mendiskusikan hasil survei yang dilakukan teman-teman Distrik Navigasi. Dipastikan tadi karena dibutuhkan data dan yang benar, apakah teman-teman ini tadi sudah menyampaikan, saya lihat bahwa metode yang digunakan, alat yang digunakan, kompetensi surveyor yang melaksanakan sudah sesuai dengan standar IHU, khususnya SP44 ya, IHU ya Pak, atau SNI ya, terkait dengan survei hidrografi. Jadi kalau bicara alur, ini bahasa peraturan Pak. Alur pelayaran itu bicaranya mengenai kedalaman, lebar, dan bahaya navigasi. Kalau lebarnya cukup, dalamnya cukup, dan tidak ada hambatan atau bahaya navigasi, pelayaran itu, alur itu dianggap aman untuk dan selamat untuk dilayari. Bahasa aturannya seperti itu. Ini terkait inti utamanya penetapan alur ini adalah keselamatan pelayaran. Jadi perlu saya sampaikan ini tadi
bahwa keselamatan pelayaran ini dapat terwujud jika dua faktor internal dan eksternal ini terpenuhi. Sehingga tidak dengan ditetapkannya alur ini, hanya alur pelayaran dan berserta fasilitasnya, terus keselamatan pelayaran terjamin. Jadi pertama-tama harus dari faktor internalnya, dari kapal, dari dalam kapalnya itu sendiri. Bahwa kapalnya ini harus memenuhi standar kondisi notis, teknis, dan radio. Dan ini melakukan pengawasan pengujian dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan besaran dan ukuran kapal dan jenis kapalnya. Selamat belum tentu juga dapat terwujud keselamatan pelayarannya kalau belum laik laut. Kapalnya sudah oke, kondisi notis teknisnya udah oke, yang mengoperasikannya tidak memenuhi standar kompetensi dan jumlah yang sesuai dengan standar, itu juga tidak dapat mewujudkan keselamatan pelayaran, sehingga kapal tersebut harus laik laut, harus memenuhi pengawakan yang sesuai jumlah dan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan besaran kapal. Juga status hukum kapal, bahwa kapal itu memiliki status hukum kapal. Kalau di mobil itu ada BPKB-nya, ada STNK-nya, dan lain-lain. Itu disebut dokumen kapal. Nah, kita ini alur pelayaran ada di faktor eksternal, yaitu ditetapkannya alur pelayaran berserta fasilitasnya, sarana bantu navigasi, sarana telekomunikasi pelayaran. Ini jenis-jenisnya. Tentunya dalam membuat keputusan menteri perlu rujukan atau acuan undang-undang atau aturan di atasnya dalam hal jika terjadi di keputusan menteri tersebut ada kesalahan atau keraguan-raguan, kita kembali ke aturan di atasnya. Jadi kita perlu dasar hukum dalam menetapkan penetapan alur ini, ada standar, ada aturan internasional maupun nasionalnya. Ini bisa saya dilihat sama-sama bahwa ada UNCLOS, ya itu terkait dengan hukum laut. Ini ada SOLAS, keselamatan jiwa di laut. Ini juga sudah diratifikasi dengan Kepres nomor 65 tahun 90 tentang SOLAS. Jadi kita sudah wajib mengikuti aturan internasional dengan telah diratifikasinya melalui keputusan Presiden. Juga ini korek ya, pencegahan tubrukan di laut. Ini aturan internasional yang wajib kita patuhi karena kita sudah meratifikasi dengan keputusan Presiden dengan nomor 50 tahun 79 tentang pengesahan korek itu sendiri. Nah, ini hal yang paling penting dalam pelaksanaan survei hidrografi, harus memenuhi standar Hydrography Organization IHO Publication S44 ya, ada SNI-nya juga tentunya dan lain-lain, dan rinciannya ya, itu terkait dengan metode, alat dan kompetensi dan lain-lain. Yang ketiga ini adalah pianik ya, itu terkait dengan infrastruktur yang ada di sekitar pelabuhan. Nah, ini buat teman-teman di kepelabuhanan, jika ada perubahan infrastruktur di sana, perlulah disampaikan secara official kepada Pusidrosal untuk dijadikan updating peta lautnya yang terkait dengan wilayah peta laut di wilayah tersebut. Ini penting sekali. Juga teman-teman distrik navigasi ketika melakukan updating yang keputusan Dirjen bahwa harus diupdate setiap tahunnya alur pelayaran sebagai fungsi pengawasan dalam rangka merekomendasi untuk pengawasan dan pemeliharaan. Terus yang keempat adalah IALA Recommendation dan IALA Guideline atau pedoman. Nah, ini juga harus dilaksanakan terkait dengan sarana bantu navigasi. Ya. Jadi kalau ini yang sebelah kanan teman-teman tentu udah paham ya, undang-undang nasional yang terkait dengan dari mulai Undang-Undang 17 tentang pelayaran, Cipta Kerja tentang Cipta Kerja Undang-Undang 11, PP nomor 5 tentang navigasi dan turunannya sampai keputusan menteri. Terus tadi mengharmonisasi sebagai rujukan acuan, ada RIP dan ini ada RW, ada RWZ P3K-nya ya. Jadi sebagai referensi untuk kita menetapkan alur tersebut. Tentunya tadi ada DLK, DKP dan lain-lain, ada RIP.
kebenaran di Pelabuhan Nunukan ini semuanya ini sudah terbit. Jadi lebih mudah mengharmonisasikan. Jadi tadi sudah di overlay ya Pak ya, hasil-hasil survei penetapan alurnya dengan DRK-RDKP, dengan RIP-nya, dengan RWZ P3K-nya. Termasuk tadi peta laut yang digunakan 59. Bahkan tadi ada edisinya Pak ya, 63 ya, edisi 863. Kalau memang itu updatingnya tolong dicek ulang nih Pak Desmond ya. Karena itu sudah ada updating di peta laut nomor 63 edisi 8, tadi disampaikan 2018. Ya, tadi Anda menyampaikan menggunakan peta laut nomor 59. Nanti cross check aja, mungkin tadi disampaikan juga nggak terlalu signifikan perubahan tersebut, tapi untuk lebih baiknya dicek ulang. Ya ini alur terkait dengan alur pelayaran di laut yang diamanahkan oleh PP nomor 5 tahun 2010 tentang kenavigasian. Ini hanya menceritakan bahwa kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan alur pelayaran di laut yang terdiri dari alur pelayaran masuk pelabuhan dan alur pelayaran umum dan perlintasan. Ya. Jadi ini kewajiban pemerintah, badan usaha bisa setelah mendapat persetujuan menteri, ini terkait Tersus kalau di PPU 2010 sebelum Cipta Kerja, setelah Cipta Kerja baik Tersus maupun TUKS bisa menyelenggarakan badan usaha atau menunjuk salah satu badan usaha untuk menyelenggarakan alur setelah mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan. Karena ini enggak setiap Tersus memiliki satu, bisa jadi alur bersama ya, alur bersama para TUKS dan Tersus. Jadi tidak berseliweran alur masing-masing. Nah ini makanya perlu persetujuan pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan. Dan ini keputusan Menteri ini meliputi 4 hal ini. Ya, ada koridor alurnya, ada sistem rutenya, tata cara berlalu lintas. Nah ini pertimbangan-pertimbangannya, ya, pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan sistem rutenya atau tata cara berlalu lintasnya. Ini fasilitas alur yang harus dilengkapi sebagai bagian fasilitas alur, ada SBNP, NDC, SROP dan lain-lain. Nah, alat-alat fasilitas ini untuk mendapatkan apa? Ini data-datanya yang bisa didapatkan dari alat-alat ini. Tentunya hal ini secara rinci sudah dituangkan dalam PM 129 turunan dari PP nomor 5 tahun 2010. Nah, ini tahapannya. Karena dibutuhkan untuk merekomendasikan koridor alur, sistem rute, tata cara berlalu lintas, daerah labu kapal, diperlukan ini data-data ini. Data tata ruang, data traffic, data bahaya navigasi, data batimetri, oceanografi dan meteorologi, bahkan sampai peta tematiknya. Makanya ketika membutuhkan ini untuk merekomendasikan ini, perlulah dilakukan survei selain data collecting menggunakan data-data sekunder dari otoritas atau lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan. Posisi kita di sini tadi untuk mengharmonisasi, meyakinkan bahwa data-data atau substansi yang akan dituangkan dalam keputusan menteri ini harus benar dan sesuai, sudah mengakomodir kepentingan dari instansi atau lembaga lain. Nah, ini disampaikan di sini. Proses dari hasil ini menyempurnakan rancangan keputusan menteri yang tentunya nanti akan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan terkait dengan penetapan alur pelayaran. Langkah selanjutnya adalah publikasi. Makanya karena harus dipublikasi ke seluruh khalayak baik nasional internasional, tadi saya wanti-wanti data dan substansi dari keputusan menteri ini harus benar. Kalau harus diupdate tiap tahun menurut sesuai instruksinya Pak Dirjen, ini wajib karena ketika datanya tidak update, ini bukan malah menjamin keselamatan, malah mencelakakan keselamatan. Ya, jadi ini dipublikasikan mapel maklumat pelayaran oleh Perhubungan Laut, Berita Pelaut Indonesia atau Notice to Marine yang diterbitkan oleh teman-teman Pusidrosal, bahkan digambarkan dalam peta laut tentunya melalui mekanisme tahapan sesuai dengan untuk menerbitkan peta laut atau updating peta laut. Nah, tentunya nantinya teman-teman daripada Kadisnaf dan
KUPP atau KSOP setempat mensosialisasikan. Jadi khususnya apalagi teman-teman dari nelayan, pelayaran-pelayaran tradisional, ini kadang-kadang tidak terlalu paham dengan apa itu SBNP ya, apa itu batasnya. Kalau di jalan kan jelas tuh batas kanan kirinya. Kalau di laut kan tuh kan harus paham dengan fungsi dari sarana bantu navigasi, fungsi merah, fungsi hijau, kapal harus lewat mana, harus lewat mana. Nah ini, diatur juga nanti di tata cara berlalu lintasnya. Jadi inti daripada keputusan Menteri secara rancangan itu mencantumkan substansinya ada 4 substansi utama, yaitu koridor alur yang terkait dengan alur pelayaran, ya. Kalau itu sudah wajib pandu tentunya ada posisi pilot boarding ground yang tentunya kita tinggal mengambil aja dari keputusan Menteri yang menetapkan posisi pilot boarding ground yang ditetapkan, kecuali bisa bergeser karena pertimbangan keselamatan dan keamanan pelayaran bisa dengan argumen data-data yang berdasarkan hasil survei. Terus penempatan SBNP ini ya, tadi harus benar koordinatnya, jangan sampai salah. Mungkin surveinya sudah menetapkan koordinat yang benar, ini tukang ketiknya yang salah. 1 derajat 1 menit bisa beda ya. Kadang-kadang korbannya kalau biasa gini ada korban teknologi copy paste. Yang lainnya dirubah, pas koordinat tidak berubah. Karena ini fakta kejadian, kita sering melakukan koreksi terkait dengan koordinat daripada posisi baik itu koridor alur maupun sarana bantu navigasinya. Nah, kemarin juga kita temukan jenis khususnya yang di luar SBNP non DJPL ada beberapa kesalahan ya Pak. Itu juga menjadi koreksi, warnanya hijau, arusnya hijau dipasang merah sehingga kapal melambung ke atas bukannya ke alur utamanya. Yang kedua adalah sistem rute. Nah ini surveyor rekomendasinya berdasarkan hasil survei dan pengolahan datanya, apakah perlu penetapan bagan pemisah atau 1 arah atau 2 arah, tadi sudah disampaikan 2 arah, panjang dan lebar alur, kondisi kedalaman sudah disampaikan tadi, daerah-daerah yang harus dihindari. Tadi ada rekomendasi dari Pak Farid ya, bahwa di situ perlu dicek ulang terkait dengan adanya pipa atau kabel laut di sana karena ditetapkan sebagai zona labuh, itu perlu dilakukan. Yang kedua ada konservasi, tadi saya lihat dari hasil paparan ya, itu juga perlu di cross check ya, nggak ada salahnya di cross check ulang sebelum kita tetapkan nanti. Terus yang ketiga substansinya tata cara berlalu lintas. Ini tadi acuan rujukannya kita mengambil aja cara komunikasi, proses kapal keluar masuk ini bisa ditetapkan selain yang umum yang ada dalam korek itu atau P2TL-nya, dan ini ada kekhususan terkait dengan karakteristik alur. Kalau KSOP dan Distrik Navigasi menganggap perlu diatur khusus terkait kapal keluar masuk di alur tersebut, mengingat ini sungai mungkin ada karakteristik khusus, perlu dirinci ini sebagai masukan ya, dan disampaikan ke kantor pusat untuk di-draft ulang terkait dengan ini. Menghindari tubrukan, ini umum ya. Ini bagaimana penyusulan antara kapal ini umum, bagaimana berhadapan-hadapan, memotong dan seterusnya. Yang terakhir adalah daerah labu kapal. Ini acuannya tadi referensinya ada RIP atau dokumen perencanaan lainnya terkait dengan DKP, karena DLKR dan DLKP yang di perairan itu udah jelas. Kalau yang di perairan, kalau DLKR untuk apa aja, kalau yang DLKP untuk apa aja, ya itu ada tadi disampaikan oleh pemapar kedua. Saya rasa itu Pak secara garis besar, karena ini juga kemarin hanya sama pesertanya ya, cuman hanya yang beda dari KSOP dan kabupaten ya terkait dengan ini. Jadi dalam kesempatan ini kalau ada hal yang kurang jelas atau perlu didiskusikan, mari kita sama-sama diskusikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tolong Zoom buka. Baik, terima kasih Pak Saraputra atas paparan yang disampaikan ke forum tadi. Baik, mungkin tolong Zoom-nya dibuka gitu Pak, kita mau lakukan tanya jawab. Selamat siang Bapak-bapak yang saat ini di Tarakan maupun yang para Kadisnap kelas 1 sampai kelas 3. Kita sudah selesai melakukan pemaparan dari 4 rekan-rekan dari Disnap kelas 3 Tarakan, dari Kepelabuhanan, dari Pusodresal, dan dari Direktorat Kenavigasian. Untuk itu kami selaku pembawa acara ingin menampilkan, ingin mengajak kita diskusi sama-sama dalam rangka untuk penetapan alur masuk pelabuhan masuk ke pelabuhan Nunukan. Yang kemarin kita sudah selesai masuk pelabuhan Tanjung Selor, sudah selesai. Kami sedang menyiapkan peraturan menterinya yang kemudian nanti Pusodresal akan bantu untuk pembuatan peta laut ya Pak ya. Saat ini kami minta dari teman-teman virtual, monggo silakan teman-teman dari Zoom. Mohon masukan dan sarannya untuk penyempurnaan RPM dari alur pelabuhan masuk Nunukan, silakan. Silakan Pak. Kemudian kami dari Kurniawan, kami izin menanggapi untuk FGD hari ini. Yang pertama, berdasarkan tadi paparan yang dilaksanakan, kami rasa untuk alur pelayaran Nunukan yang sudah ada sekarang ini sudah cukup memadai dan sudah aman untuk dilalui kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan Nunukan. Namun yang perlu kami tambahkan bahwa tadi sudah benar masih diperlukan SBNP tambahan sehingga untuk kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan Nunukan akan lebih aman lagi karena sudah tahu batas kanan dan kirinya. Selain itu, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa pelabuhan Nunukan merupakan kategori sebagai pelabuhan pengumpul, sehingga distribusi barang-barang dari luar Nunukan atau luar Kalimantan yang dari Pulau Jawa maupun dari Pulau Sulawesi ini masuk ke Nunukan untuk kemudian didistribusikan ke daerah-daerah di luar Nunukan seperti di Cebuku, kemudian juga di daratan Pulau Kalimantan yang dekat Nunukan seperti di Seular, Semanggaris, Sebakis dan lain-lain. Sehingga untuk distribusi barang-barang tersebut dari Nunukan ke daerah itu mereka menggunakan alur pelayaran di wilayah DLKR Nunukan yang di sebelah barat laut dari Nunukan. Oleh karena itu di situ masih banyak ditemui kapal-kapal yang mengalami kecelakaan, baik itu kandas maupun tenggelam, karena masih belum adanya SBNP yang memadai ataupun bisa dibilang tidak ada sama sekali SBNP di situ. Mungkin kami mohon, kami juga masih belum tahu apakah di situ nanti merupakan tanggung jawab dari Dirjen Hubla atau Dirjen Hub Darat, karena ini adalah wilayahnya Muara. Namun kami mohon itu menjadi perhatian, karena selama ini untuk kami sendiri mengalami untuk pos-pos Angkatan Laut yang berada di daerah tersebut sering dimintai bantuan untuk menolong para pengguna laut, terutama yang kapal-kapal tradisional itu mengalami kandas. Karena mereka juga hanya menggunakan kebiasaan dan juga lampu-lampu yang ada di darat untuk sebagai pedoman mereka melaksanakan pelayaran. Karena kebiasaan di sini adalah mereka memanfaatkan arus pasang surut untuk keluar dan masuk dari muara-muara tersebut dengan alasan bahwa menghemat bahan bakar. Jadi kalau mereka keluar dari sungai menuju ke Nunukan itu bukan suatu masalah karena mereka pasti akan berangkat di saat air pasang
Namun yang menjadi masalah adalah pada saat mereka dari Nunukan menuju ke sana, itu supaya mereka terdorong dengan arus sehingga mereka akan berangkat di saat surut menuju Pasang. Nah, inilah yang banyak terjadi kecelakaan atau terjadi kapal kandas dan akhirnya tenggelam karena miring, karena mereka muatannya cukup syarat, sehingga ini juga bisa menggambar nanti kalau ada kapal yang kandas di situ ataupun kapal tenggelam, akhirnya ini menutup alur sehingga distribusi barang-barang ini akan menjadi terhambat karena memang itulah satu-satunya atau jalur terdekat distribusi barang dari Nunukan ke daerah-daerah di sekitarnya. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Monggo silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan. Sebelumnya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang atas pelaksanaan rencana penetapan alur dan zona pelabuhan. Ada beberapa hal tadi yang sampaikan yang mungkin saya masuk. Yang pertama dari narasumber pertama di aplikasi kelas survei tadi tentang saran perlunya pemetaan atau penataan di sekitar pelabuhan. Sedikit mungkin saya gambarkan aktivitas di Nunukan memang salah satu usaha yang memang membantu perekonomian pada saat khususnya pada pandemi saat data yang masuk karena kenaikan yang keluar bulannya berkisar 2.500 per bulannya dengan asumsi 15 per kilo, jadi dari penjualan rumput laut sebesar 3,5 sampai 4 miliar. Mengingat 23 tahun 2014 pemerintahan daerah pengelolaan ruang laut dengan sampai 12 mil adalah menangan provinsi Kalimantan hal ini hutan dan Kalimantan sehingga tingkat kabupaten Suara terputus Pak. ya jelas Pak. Suara terputus-putus Pak, mohon bisa diulang Pak. Oke ya. Mengingat Undang-Undang 2014 pemerintahan daerah penanganan ruang laut 0 sampai 12 mil adalah provinsi Pak, dan telah diterbitkannya provinsi nomor 4 tahun 2018 tentang RZE 3K yang menata tentang kawasan budidaya, kawasan tangkap dan agarang regional maupun tradisional. Di sini harapan kami Pak masukannya karena Dinas Perikanan Kabupaten mempunyai kewenangan hanya pembinaan Pak, tidak bisa melakukan penindakan kepada pelaku usaha khususnya baru sini yang di zona yang sudah ditentukan daripada RZE tadi. Saran kami perlu juga
tetap melibat Dinas Perikanan Provinsi melakukan pembahasan ini, Pak. Mungkin ada beberapa yang sudah kami lakukan dari teman-teman vertikal, semuanya dari navigasi, kemudian dari angkatan aero, dan perhubungan untuk membahas ini, Pak. Dari data yang ada 2019 sebelum COVID sampai sudah sekitar 12 kali pertemuan kita. Jadi kami mungkin lebih tepatnya dan lebih bagusnya nanti juga daripada Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Utara. Demikian Pak. Sementara kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bapak Dinas KKP. Nanti kita jawab sekaligus. Mungkin masih ada satu lagi gitu penanya kita. Monggo satu lagi penanya, kita kasih kesempatan untuk teman-teman ditarakan. Silakan. Silakan Pak. Ini usah dipanen Pak. Monggo silakan Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Saya dari dinas. Nama Abdul Halid dari dinas Nunukan. Mau menyampaikan dan saran ini saya mohon mungkin untuk alur pelayaran kan selama ini dengan kondisi di lapangan rumput laut sangat mengganggu sekali alur pelayaran dan mengurangi luasan perlintasan dalam pelayaran. Nah, saya mengharapkan kalau bisa mungkin dari provinsi dari dinas perikanan kalau bisa sebelum dipasang rambu-rambu sebaiknya ditetapkan dulu alurnya. Maksudnya saran saya kalau bisa alur ini misalnya ditetapkan mana alurnya, misalnya untuk jalur lokal maupun yang regional. Ini karena kondisi di lapangan yang dihuni oleh rumput laut. Jadi kadang-kadang di lapangan seperti Sipitgut itu dari Nunukan ke Tarakan kadang-kadang jalur luar, kadang-kadang jalur dalam. Nah, inilah yang kita kadang-kadang yang kita takutkan jangan sampai ini nanti alur-alur yang tidak ditetapkan selalu berubah dan akan dapat membahayakan keselamatan dalam pelayaran. Nah, yang kedua kita mengharapkan juga kalau bisa navigasi Tarakan bisa memasang lajur atau rambu-rambu alur pelayaran biar jelas, biar misalnya tidak terjadi tumpang tindih ya. Jadi sebelum dipasang rambu-rambu tolong ditertibkan dulu yang rumput laut. Ini istilahnya diatur sedemikian rupa sehingga nanti dalam pemasangan rambu-rambu itu sudah bisa dilaksanakan. Nah, kemudian yang ketiga lagi ini alur ke Sungai Ular, ke Sumenggaris. Nah, ini kan di situ juga kita lihat rumput laut juga bertebaran juga di sepanjang alur itu. Dan ini juga mengurangi dapat mengurangi luasan lintasan dan juga mengganggu batas antara negara itu istilahnya tidak jelas ya. Saya berharap ini mungkin dari navigasi memasang rambu-rambu atau mercusuar antara batas negara biar nanti masyarakat juga istilahnya jangan sampai kasus-kasus ini terulang lagi seperti yang bulan-bulan lalu ada penangkapan oleh Marin
Dan ini tolong saran saya tolong istilahnya diperhatikan lah mungkin dari navigasi, mungkin dari profesi juga dalam hal ini Dinas Perikanan untuk menetapkan kawasan budidaya rumput laut ini harus ditertibkan. Saya kira itu mungkin. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak, masih ada Pak. Halo. Ya, halo, lanjut Pak, lanjut. Udah. Ya oke. Saya kira cukup Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Halid dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pak ya. Baik, di sini ada 3 pertanyaan yang insya Allah akan dijawab sama teman-teman dari pemapar. Pertama dari Bapak Lanal Nunukan tentang penambahan SPNP dan distribusinya barang-barang dari Nunukan ke pelabuhan-pelabuhan yang terdekat. Mungkin untuk ini kita minta yang berwenang sini dari navigasi Tarakan. Silakan Pak Monde. Siap. Mohon izin Pak. Memang selama pengamatan kami melakukan survei di alur pelayaran Nunukan, memang di situ juga ada selain kapal-kapal barang maupun kapal kargo, ada juga beberapa alur pelayaran yang digunakan oleh tradisional maupun speed untuk keluar masuk yang melewati dari sisi luar maupun sisi dalam. Seperti pemaparan kami di awal itu ada beberapa bahwa kegiatan rumput laut memang sudah menjadi kegiatan utama di masyarakat Nunukan, sehingga seperti saran kami memang perlu adanya penambahan 8 unit itu kami rasa itu pun masih minim, sehingga nanti coba kami akan berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian di pusat, apakah nanti ada perlu lagi penambahan dari sisi luarnya, seperti dari masukan Lanal Nunukan bahwa perlu SBNP tambahan. Nanti mungkin kami di Distrik Navigasi Tarakan juga akan berkoordinasi dengan Lanal Nunukan, kira-kira daerah-daerah mana lagi yang sekiranya sering terjadi kecelakaan, karena mereka yang secara langsung di lapangan agar lebih mudahnya kami melakukan penambahan SBNP. Kemudian yang kedua dari Bapak Sidik sama juga terkait dengan rumput laut yang meminta pemasangan atau istilahnya pemasangan SBNP nanti sebagai batas supaya rumput laut itu tidak mengganggu alur. Coba nanti kami berkoordinasi. Kemudian dari Bapak Abdul Latif sama juga permasalahannya terkait rumput laut, sama Pak, kurang lebih jawabannya kami kurang lebih sama. Mungkin ada tambahan dari Pak Kadisnap ataupun dari silakan Pak. Baik, silakan Pak Kadisnap mau ditambahkan. Moderator, panitia tolong baik kasih Pak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mungkin ambil kesimpulan, kami ambil 3 pertanyaan tadi. Mungkin untuk alur, saya kenalkan diri dulu Pak, dari Distrik Navigasi Kelas 3 Tarakan. Karena posisi saya baru di Tarakan ini kurang lebih 1,5 bulan. Mudah-mudahan dengan waktu yang sesingkat ini kita mungkin bisa berkoordinasi Pak. Mungkin kita akomodasi, dan untuk penambahan pelampung suar juga kita koordinasi dengan Direktorat Kenavigasian Pusat. Masalah batas-batas alur pelayarannya itu memang harus kita letakkan di mana PLSU yang harus kita letakkan. Dan kalau bisa nanti kita ada waktu berkoordinasi Pak, semuanya khususnya KKP maupun Lanal Angkatan Laut dan Dinas Perhubungan, itu satu kesatuan Pak untuk penataan alur Pak. Suatu daerah itu majunya proyek komponen daerah itu hanya adanya alur Pak, penetapan alur itulah. Maju suatu daerah itu tidak ada maju. Karena Pak, alur itu adalah alur utama
utamanya kapal-kapal yang akan melintasi dari A ke B. Contoh mungkin dari Surabaya, dari Jakarta. Kalau pelampung suaranya itu tidak ada, Pak. Kapal-kapal yang mana mau melintas, apalagi draftnya yang 3 sampai 5 itu. Tapi alhamdulillah Nunukan tadi sudah cukup lah untuk kapal-kapal yang bisa melintas. Terus Pak, yang dari KKP tadi itu peraturan-peraturan mungkin kita tanggapi nanti Pak, untuk kita duduk, kita bahas Pak, untuk yang lainnya kita tindak lanjuti. Setelah kita kembali ke daerah Pak, masalah itu adalah pertimbangan teknis di lapangan, semuanya itu adalah teknis di lapangan harus kita kerjakan dalam waktu ya secepatnya. Kalau memang ini belum ditetapkan Pak, belum ditetapkan, itu harus kita survei, apalagi itu mengganggu alur Pak, tidak bisa tuh mengganggu alur. Tapi itu alhamdulillah Pak, alurnya luas, 250 kan Pak, alurnya luas, itu tinggal kita membentangkan atau pelampung suaranya aja Pak. Atau tadi itu ada dukungan juga, saya terima kasih Pak yang dari Dinas Perhubungan Nunukan tadi, itu batas wilayah negara, itu harus Pak atas pertimbangan negara. Selama ini mungkin ada Bapak dari Hidrosal mungkin hanya memotong patok Pak ya. Nah patok itu juga kami pernah ikut survei masalah patok, susah Pak nyari patok, hanya batas-batas di ujung Nunukan itulah mungkin kita pasang rambu suar apa gimana itu. Itulah teknisnya dari Direktur Teknis Pusat kita Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi sudah terwakili dengan jawaban dari Pak Kadisnap langsung dan surveyornya tentang penambahan SPNP yang akan dikondisikan dan dikoordinasikan dengan navigasi kantor pusat. Karena guna menghindari yang seperti disampaikan Pak Lanal tadi, banyak kapal-kapal yang kandas dan kapal-kapal yang sering terjadi kecelakaan. Mungkin itu yang jawaban dari pertama ya. Untuk kedua mungkin ini juga masih ini disorot tadi tentang pemetaan yang di pelabuhan tentang kewenangan laut 12 mil. Mungkin dari pemapar silakan sampaikan tadi. Baik Pak, dari Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, memang untuk wilayah 0 sampai 12 mil itu peran dari Provinsi Kaltara. Kami juga berharapkan koordinasi antar instansi sangat-sangat diperlukan agar kami sebagai teknis di sini untuk menetapkan penandaan bisa dengan tepat, dan juga dari teman-teman Dinas Provinsi Kaltara nanti akan mengetahui alur-alur yang akan kita tetapkan. Karena seperti yang kami sampaikan bahwa budidaya rumput laut ini justru bisa bermain di draft 9 dan draft 10. Sedangkan di draft 9 10 itu alur-alur utama kami yang akan masuk situ. Mungkin kita akan berkoordinasi Pak. Setelah kegiatan ini mungkin kita akan coba bermain dengan ke dinas provinsi. Mungkin dari kami itu aja Pak. Terima kasih. Baik, mungkin mau ditambahkan Pak Farid, silakan. Terima kasih yang terhormat rekan-rekan dari Lanal Nunukan. Memang kami setuju Pak Kadisnap, menuju ke utara itu biasanya banyak kedangkalan-kedangkalan yang mengakibatkan teman-teman yang akan berlayar menuju ke hulu gitu sering kandas gitu Pak. Memang apalagi teman-teman pelaut kecil itu kan selalu menggunakan bagaimana mengefisiensikan pada saat turun gitu kan Pak. Air turun dia ikut turun, air naik dia akan ikut naik Pak. Akan tetapi mereka tidak paham terkait dengan jam berapa air tinggi tertinggi kan gitu Pak. Siap seperti jadi perjalanan seharusnya mereka menghitung perjalanan dari X ke Y berapa waktunya. Nah ini tentunya peran dari teman-teman di
Dinas Perhubungan setempat yang menginformasikan terkait dengan kapan air akan pasang, jamnya, itu kan sudah ada. Dari Pusidrosal menyampaikan di table tide-nya, buku kita, buku pasang surutnya, bisa di-download langsung dari IAIDC atau dari teman-teman BG juga menginformasikan terkait dengan pasang surut. Nah ini informasi ini cukup baik untuk menginformasikan supaya menghindari terkait dengan kandas. Akan lebih baik lagi untuk navigasi malam, tentunya pada saat air pasang menuju pasangnya malam kan butuh lampu ini yang tadi dimaksudkan oleh teman-teman di Lanal Nunukan. Jadi sangat bagus Pak, ini pentingnya kita memasang SPNP. Kemudian terkait dengan sedikit yang kami tahu terkait dengan kewenangan 12 mil memang sangat tepat sekali dalam pengelolaan ini. Di antaranya implementasinya adalah seperti ini Pak. Mereka menginformasikan, kemudian teman-teman Dinas Perhubungan itu mengatur alur untuk kapal-kapal boot yang kecil seperti itu. Jangan sampai mengganggu pertanian rumput laut yang tadi disampaikan oleh teman-teman di Dinas DKP seperti itu Pak. Nah ini implementasi dari otonomi daerah kan seperti itu Pak, menetapkan siapa berbuat apa. Kalau yang teman-teman di daerah ya tugas dan kewajibannya menata dengan di lokali seperti itu Pak. Bagaimana menyelesaikan masalah rumput laut, alur yang kapal-kapal kecil, speed seperti itu dari Tarakan ke Nunukan, dari Nunukan ke Sebatik, atau kapal penyeberangannya. Walaupun teman-teman di pusat sudah menetapkan, akan tapi kalau tidak diperhalus oleh teman-teman di daerah, nah ini tentunya akan sangat kesusahan. Artinya siapa berbuat apa sudah dibagi sendiri oleh perundangan-undangan ini. Jadi ini cukup menjawab juga dari teman-teman yang dari Dinas Perhubungan Provinsi terkait dengan 12 mil. Sudah sangat jelas pembagiannya siapa berbuat apa. Jadi berpikir tugas terlebih dahulu Pak untuk melayani kepada masyarakat seperti itu. Saya kira tambahan kami sedikit itu. Ada sedikit terkait dengan penentuan batas. Seperti di Sebatik Pak, di Ular ya Pak. Di Ular itu kan ada, kita punya rambusuar yang sungai Ular itu kan seberangnya sudah Malaysia Pak. Di depannya kan ada dermaga Sepancang Pak, Sepancang. Di Sepancang kita kan punya menara suar itu. Itu merupakan suatu simbol bahwasanya itu adalah kita masuk Indonesia yang sebelahnya sudah wilayah Malaysia. Mungkin kalau di Nunukan ya lebih tepatnya kita memasang bui-bui yang kecil untuk menanda teman-teman yang akan berlayar menuju ke hulu Pak. Demikian Pak, terima kasih penambahan dari kami sedikit.